Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari di waktu yang sangat barokah ini, kita kembali melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Taqriratus Sadidah. Namun sebelum itu, saya mengajak dan kita semua untuk membaca zikir-zikir, sebab kalau mau dibaca belakangan takutnya kelupaan, ya. Takutnya kelupaan. Zikir ini juga menjadi perintah dan anjuran bagi kita untuk kita baca setiap pagi dan sore. Jadi di sini prakteknya, ya, pas lagi ngaji, yang terpenting adalah keseharian kita baca zikir-zikir ini. Di antaranya nanti kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali, yang dalam hadis sahih kata Nabi, siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi hari, maka tidaklah dia mati antara waktu dari pagi sampai sore, melainkan syahid. Matinya mati syahid fi sabilillah, disaksikan oleh Allah dan Rasulullah dan para malaikatnya Allah. Begitu juga dia baca itu Sayyidul Istighfar di sore hari, maka tidaklah dia meninggal antara waktu dari sore sampai pagi, melainkan matinya, meninggalnya syahid fi sabilillah. Dan habis itu kita baca gandeng, kalau habis Sayyidul Istighfar, kalimat taraddi, itu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya 3 kali. Apa kata Nabi dalam hadis sahih juga, man qala hina yusbihu aw yumsi, siapa yang baca ini kalimat ketika pagi hari 3 kali, sore 3 kali, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah, maka haqqan, diwajibkan, artinya dipastikan orang itu selalu mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seandainya kita meninggal dunia, kita baca tuh pagi 3, sore 3, maka matinya kita, meninggalnya kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kemudian kita baca kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dalam kitab Azkar disebutkan kalimat ta'awudz dan bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. 2 zikir dalam hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammat, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ila akhirih. Ketika Nabi ditanya, rajulun minan sahabah, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semalam aku lewat satu tempat di tanah padang pasir, tiba-tiba ada kalajengking yang menggigit kakiku, maka apa obatnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi, maukah kau aku ajarkan? Kalau kau baca dan kau lazimkan, kau biasakan, maka insya Allah akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Kemudian yang terakhir, kalimat yang menerapkan, ya, dalam diri kita muraqabah. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Semuanya kita baca 3 kali.
harapannya mudah-mudahan nanti di rumah diteruskan dan dilazimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله قريب مني. الله معي شاهدي، الله ناظري، الله قريب مني. الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله قريب مني. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar kan Pak bacanya? Bentar ya. Di rumah baca gitu juga, nggak lama ya. Tinggal masalah waktu yang kita harus sempetin. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. طرق تطهير الماء النجس يكون تطهيره بثلاث طرق. الأول أن يطهر بنفسه أي يزول التغير بطول المكث وذاك إذا كان قلتين فأكثر. الثاني أن يطهر بإضافة الماء عليه ويكون بعد ذلك قلتين فأكثر وهذا ما يسمى بالمكاثرة ولا يطهر بإضافة نجس عليه كبول. الثالث أن يطهر بنقصان الماء بشرط أن لا ينقص الباقي عن قلتين إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Di akhir penjelasan tentang masalah air, bahwa ketika ada satu wadah kolam ya, yang di situ airnya terkena najis, berarti itu air tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu, juga tidak bisa digunakan untuk mandi. Tapi ada cara, sesuatu yang bisa menjadikan air itu kita gunakan dan kita pakai untuk bersuci. Itu air yang kena najis jadi bisa kita pakai buat wudu ataupun buat mandi. Itulah yang disebut di sini dikatakan turuqu tathhiril ma'in najis. Adapun jalan cara mensucikan air yang terkena najis, ya disebutnya air terkena najis, bukan najis. Sebab kalau najis tidak bisa disucikan. Air kencing bisa gak disuciin? Mau dicuci di mana? Mau pakai apaan? Zatnya udah najis sudah. Yang dimaksud di sini air yang terkena najis.
Adapun cara mensucikan air yang terkena najis, yakunu tathiruhu bi thalathi turuqin. Itu caranya ada 3 jalan. Yang pertama, ayyatuhura bi nafsihi, ayyazula at-taghayyuru bi tulil muksi, wa dzaka idza kana qullataini fa aktsar. Yang pertama, itu air bisa suci, mensucikan. Ayyatuhura bi nafsihi, dia suci dengan sendirinya, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin, diambil, dihilangin najisnya, enggak. Tapi dia suci bi nafsihi, dengan sendirinya. Ayyazula at-taghayyuru bi tulil muksi. Dengan cara gimana itu? Lama, ayyazula at-taghayyur bi tulil muksi. Perubahan yang ada di dalam air itu yang menjadi ciri-ciri najis kan ada 3. Warnanya, baunya, ya, ciri-ciri najisnya, warnanya berubah. Terus apa lagi? Rasanya, baunya. Itu salah satu ciri dari najis. Ketika yazulu at-taghayyur, perubahan ciri-ciri najis itu udah nggak ada, yazul, hilang. Dengan sebab apa hilangnya? Bitulil muksi, dengan lamanya nggak dipakai tuh air. Tapi dengan syarat air itu 2 kulah, yang disebut dengan air banyak. Tuh kolam gede banget, ada 2 kolah, ya. 6 bulan kita nggak datang-datang tuh ke Pila, di mana? Puncak misalnya, ya. Dulu sempat ada najisnya nih, pas kita mau pulang dulu waktu nginep. Begitu 6 bulan kita balik lagi, nggak ada yang pernah pakai. Airnya masih ada, kan tuh lama tuh diem, lama nggak dipakai tuh air. Maknanya bitulil muks. Kita mau pakai air. Dulu kita tahu waktu kita mau pulang 6 bulan yang lalu, sempat ada najisnya nih, apa ada kecoaknya jatuh, ya, atau ada perubahan, pokoknya ada najisnya, ya, apa kejatuhan darah, apa bercampur dengan pernah bocah kencing di situ. Nah, bocah lah yang nginep dia nggak tahu aja, ya, dikiranya air apaan, dia kencing aja di situ. Dulu begitu 6 bulan dia balik lagi, ini contoh doang 6 bulan, patokannya bukan 6 bulan, pokoknya lama itu air nggak dipakai. Kita mau pakai nih, begitu datang lagi, boleh gak? Lihat dulu, udah hilang gak perubahannya? Apakah kita cium baunya udah air normal? Kan kalau air yang tawar itu kan ada ciri-cirinya, ya. Ada air yang juga walau bau kencing kan, ada campur najis kan juga ada tanda-tandanya. Seandainya kita lihat itu ciri-ciri najisnya udah gak ada, berarti disebutnya hilang dengan sebab dimakan waktu dan zaman, memuai, dia terangkat, ya, maka disebutnya hilang, suci dengan sendirinya namanya itu contoh suci dengan sendirinya. Maka boleh ketika sudah lama itu air nggak kita pakai, lalu perubahannya sudah hilang, artinya ciri-ciri tanda-tanda najisnya udah nggak ada, maka itu air suci, mensucikan, boleh kita pakai buat mandi, dan juga boleh kita pakai untuk berwudu. Di situ yang pertama, sampai di situ jelas ya. Mau jelas aja udah dah, biar cepet dah. Yang kedua, cara mensucikan najis, ya, mensucikan air yang terkena najis. Ayat hura bi idhafatil ma' alaihi. Kita sucikan tuh air dengan apa? Ditambahkan. Misalnya airnya, nah air seember, nggak ada 2 kolah, ya, ember gede dah. Taruh di kolam yang gede. Tuh air yang kena najis kita tuang ke situ. Kalau masih air itu doang, masih air najis namanya. Gimana? Tambahin sampai air itu dikatakan dalam ukuran
2 kolah yang disebut air banyak. Tambahin itu air sampai banyak dan sampai sudah memenuhi syarat, yaitu jumlahnya 2 kolah. Nah, ketika air yang terkena najis tadi pertama lalu ditambahin air, ditambahin lagi sampai 2 kolah, nah maka sucilah air itu. Itu cara yang kedua mensucikan air yang terkena najis, jadi dengan ditambahin air yang suci juga, ya, air yang suci tambahin sampai minimal berapa ya banyaknya? 2 kolah. Sampai di sini paham kan kira-kira? Ya, paham aja lagi biar cepet dah. Nggak bisa ditambahin pakai najis, nggak bisa, ya, harus ditambahin dengan air yang suci mensucikan. Maka ketika bertambah volume itu air sampai 2 kolah, jadilah air itu suci mensucikan, pakai buat wudu, pakai buat mandi. Yang ketiga, ayyatahura binuqsanil ma' bi syarti alla yanqusa al-baqi an qullatain. Air ini, nah air banyak nih. Yang ketiga ini airnya air banyak banget. Artinya banyak, 2 kolah ke atas. Ya. Berat baik kemarin itu 2 kolah, 117 liter ukurannya. Ada yang najis itu, terkena najis tuh air banyak itu. Wah, ini gimana? Air banyak kan kemarin, ingat. Air yang ada 2 kolah kejatuhan najis. Kalau ada perubahan, artinya air itu berubah dengan sebab kejatuhan najis, maka air itu mutanajis, terkena najis, nggak bisa dipakai buat bersuci. Bisa nggak jadi bersihnya air jadi suci? Bisa. Dengan apa? Ayat hura binuqsanil ma', dikurangin airnya, khususnya air yang bekas jurusan kena najis itu diangkat, dibuang, kemudian udah hilang tuh najisnya atau ciri-ciri air yang bercampur dengan najis. Kita lihat ciri-ciri udah nggak ada, tapi syaratnya itu ya, ciri-cirinya udah nggak ada tuh, baunya juga udah normal, ya, baunya, rasanya, apa lagi, warnanya, baunya sama rasanya itu. Nah, ketika air itu udah nggak ada ciri-ciri najis tadi, maka air itu suci mensucikan, tapi dengan syarat itu air yang habis dikurangin masih tetap 2 kolah, nggak boleh kurang dari, karena kalau kurang 2 kolah namanya air sedikit. Paham ketiga? Kalau kurang paham tinggal setel aja dah YouTube-nya besok, gitu aja, ulang-ulang lagi, ya. Ini bagus ya buat kita pendidikan atau buat kita mau ngajar, belajar fikih, ya, tinggal ngulang aja YouTube-nya di sini. Kita mau ajarin tetangga-tetangga kita, ya, ataupun jamaah di masjid mushola kita. Gimana di sini penjelasan tentang ini? Ya, tinggal lihat dari keterangan-keterangan yang ada di YouTube. Itu pembahasan terakhir berkenaan dengan najis. Masuk di dalam bab selanjutnya, masih dalam kitab Thaharah, yaitu babus siwak, bab bersiwak. Karena babnya saya bawa nih siwak. Memang ada orang ngasih kemarin, ada 2 biji itu yang dipres gitu, ya itu. Iya. Ntar dah kalau umroh, dibeliin ya 100 ikat. Iketannya doang. Siwak maknanya apa? Nggak ada yang pakai siwak, Sob. Dibahas tentang siwak tuh dia. Ntar kita jadi buta selama-lamanya nggak tahu hukum. Artinya juga waktu-waktu kapan-kapan kita mau pakai siwak, kan namanya kita kadang mau pergi umroh nggak? Ya mau haji, karena di sana kan tempatnya itu pohon ginian, pohon arok namanya, ya, kayu arok, syajaratul arok, kayu siwak. Jadi ntar kita nggak, artinya bukan orang yang nggak tahu sama sekali, kita udah tahu, dan ini luar biasa, ntar banyak penjelasannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwak,
bab yang menjelaskan tentang siwak. Sampai naroknya aja katanya jangan begini, la mu'tadiran walakin tulan, naroknya begini gitu. Ya. Jangan di kuping, korok. Mulai. Babus siwak. Kita kan kadang nggak tahu siwak itu apaan, ya? Apa secara arti bahasa, apa secara arti syariat bersiwak yang disunnahkan, hukumnya sunnah. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah. Bab siwak disebut juga, bab siwak ini kata muallif, kata pengarang kitab, babu khisalil fitrati, yaitu bab yang menjelaskan tentang sesuatu atau pekerti, perbuatan-perbuatan yang mengandung kebersihan dalam diri kita. Kebersihan disebutnya khisalul fitrah. Kebersihan dalam tubuh. Dalam tubuh kita ada dianjurkan, ya. Itu namanya al-fitrah. Ini siwak termasuk bagian di dalamnya. Babu khisalil fitrah. Apa fitrah itu? Ayil khilqah. Fitrah itu apa sih? Penciptaan. Jadi sebenarnya Allah menciptakan kita, Pak, banyak tempat-tempat yang harus kita bersihkan, karena memang Allah ciptakan tujuannya supaya dijaga tuh. Ada yang namanya bulu numbuh di mana? Ketek. Ada bulu yang numbuh di wajah muka. Ada bulu yang numbuh di bawah, ya, dan di mana aja dah. Nah, itu yang disebut kebersihan. Dari khilqah, penciptaan, Allah pengennya kita ini bersih. Nah, termasuk nanti siwak di dalamnya. Wa fi tafsir qaulihi ta'ala, dan di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Quran begini kalimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji, artinya menguji, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ingatlah ketika Allah memerintahkan, menguji kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, maka Nabi Ibrahim sempurnakan kalimat-kalimat itu. Nah, berkata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, kalimat dalam ayat ini apa? Kalimat dalam ayat ini diantaranya maknanya bukan kata-kata aja, bukan cuma firman Allah. Lihat di sini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ibtalahu Allahu minha bi'ashrati asya' hiya al-fitrah. Bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan dan membersihkan, menjaga 10 kebersihan di dalam tubuh. Itu maknanya. Jadi kalimat wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Apa kalimat di sini? Yaitu kebersihan-kebersihan yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama apa? Khamsun fir ra'si. Ada 5 yang berada di sekitar area kepala. Di antaranya yang di wajah. Qasus syarib. Apa qasus syarib? Kumis. Ya, ngerapiin kumis. Boleh dipiara, tapi kumisnya rapiin. Jangan sampai offset. Tahu offset? Keluar garis. Ya. Entar takutnya mie ayam nyangkut juga di sini. Jadi sebenarnya jaga kehormatan kita juga, ya. Begitu kita kelar makan,
Oh iya itu. Jadi sampai katanya itu kelihatan merah-merah bibir kita. Ini batasnya, ya. Ya mungkin kemarin kita belum tahu. Nah, pulang dari sini daripada ngacak dah yang punya kumis, ya. Siapin gunting, jangan kampak. Jangan kampak, gunting. Lu kampak habis. Kebelah gitu. Qasus syarib. Yang kedua yang ada di sekitar kepala wal madmadah. Nabi Ibrahim itu berkumur, ya. Maka berkumur bagi orang yang tidak berpuasa disunnahkan mubalaghah namanya. Apa mubalaghah? Benar-benar kumurnya. Karena tujuannya untuk membersihkan gigi dan sekitar di dalam mulut. Mubalaghah, tahu mubalaghah? Itu kalau orang kumurnya bunyi. Ya, buangnya ke sebelah kiri bagian bawah. Tuh. Madmadah. Wal istinsyaq. Yang ketiga, menghisap sedikit pelan-pelan air ke hidung. Tapi bukan ditelan. Wal istinthar. Temannya itu istinsyaq, ngirup pelan-pelan, sebab kalau kencang-kencang selak nih udah simpratan. Istinthar, keluarin, ya, disitulah keluar tuh semuanya tuh, ya, yang tetelan keluar semuanya, ya. Nah itu tujuannya. Jadi sebenarnya kemarin juga waktu ada yang namanya virus wabah, kan ini masker di sini areanya, wudhunya telaten, wudhunya bener, ya, alhamdulillah. Kita yakin, ya saya yakin itu dengan itu setiap begitu ada wabah itu, setiap wudhu keluarin benar. Ya minimal sehari kita wudhu minimal kalau ngikutin sholatnya yang wajib aja berapa kali? 5 kali. Tapi kan kagak. Kita mau ngaji wudhu lagi, mau baca Quran wudhu lagi, kan lebih bisa. Coba kalau wudhunya kayak begitu, itu jelas. Bukan 1, 2, 3 virus wabah bakteri, tapi banyak sampai ribuan bibit-bibit penyakit keluar. Istinsyaq wal istinsar, ya. Wassiwak, siwak, ya, yang keempat bersiwak. Yang kelima mencukur rambut, artinya merapikan, ya. Itu 5 yang berada di sekitar kepala. Apaan tadi? Kumis, umur, hidung, istinsyaq, 3, 4, siwak, kemudian yang kelima, ya, farqur ra's. Ya, farq di sini bukan belah kepala, bukan, belah. Maksudnya merapikan rambut kepalanya. 5 lagi di mana? Wa khamsun fil jasad, dalam tubuh selain kepala. Yang pertama apa? Dari yang 5, taqlimul adfar, menggunting kuku, ya. Hari-hari yang disunnahkan hari Senin, Kamis dan Jumat. Itu hari-hari yang dianjurkan, Senin, Kamis dan Jumat. Yang kedua, wanatful ibti, berarti kalau 10 tadi udah 5 pertama, taqlimul adfar 6. Wanatful ibti, natf itu mencabut, ibtun bulu ketek, cabut. Waduh, berat itu. Ya mencabut-cabutan aja deh bini. Ngapain? Angkat ketek lu. Abang juga angkat keteknya. Ayo mencabut-cabutan lah. Jadi sunahnya dicabut. Wah, ini belum kita kerjain nih, Ustaz. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tahu yang sunnah itu yang afdal dicabut, tapi kalau dicabut aku rasakan sakitnya luar biasa. Maka Imam Syafi'i pun nggak dicabut, dirapiin, digunting, cepak, rapiin maksudnya. Imam Syafi'i bilang begitu juga. Aku tahu yang afdal itu cabut,
Tapi kan syariat ini tidak ada pemaksaan. Kalau di situ ada sakit dalam diri kita, nggak dipaksain. Maka beliau pun agak cabut itu. Ya, kita sama alasan kita seperti beliau. Kita tahu tetap yang afdal itu apa? Dicabut. Tapi kita sakit kan ngerasainnya. Nah, jadi yang penting dirapiin aja. Gitu. Wa halqul 'anah, dan gunting, ngerapiin, ya, menggunting bulu bawah. Mana bawah? Betis katanya. Bukan. Wah, udah tuh bawah dah, ya. Tuh. Bulu kemaluan, ya, gitu. Yang ke-8 9 dari total semua 10, 9 al-khitan, berkhitan, ya, syariat khitan, ya. Makanya kan khitan di sini kita kenal syariat yang dimulai oleh Nabi Ibrahim. Yang terakhir termasuk bagian kebersihan apa? Wal istinja, beristinja. Nah, ini yang disebut 10 kebersihan yang Nabi Ibrahim disuruh kerjain. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim sempurnakan tuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Nabi Ibrahim berarti itu ketek bulunya dicabut juga, karena sempurna beliau menyempurnakan, ya. Sebab memang postur tubuh dan kekuatan tubuh umat-umat atau nabi terdahulu itu lain, Pak. Ya, kuat-kuat, mungkin kulitnya keras-keras, ya. Wataknya juga, ya, keras-keras. Nah, kalau kita tahu tengek, kenyi, ya, nek paku dikit, nek paku dikit doang, ya. Emang lain kulit kita, ya, itu. Jadi jelas, ya, fa'atammahun, Nabi Ibrahim sempurnakan, ya. Nah, itu termasuk tadi ada di dalamnya siwak. Wa yusamma babus siwak lianna mu'adhamal kalami fihi, dinamakan bab siwak padahal tadi pembahasannya nanti ada banyak, bukan cuma bersiwak aja, termasuk, ya, membersihkan bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu kenapa babnya dinamakan bab siwak dalam kitab ini? Lianna mu'adhamal kalami fihi, karena nanti lebih banyak pembahasannya dalam bab ini berbicara tentang siwak, hukum bersiwak, fadilah siwak, sunnah-sunnah bersiwak, dan apa pengertian siwak. Wahiyya al-khaslatul ula as-siwak. Ta'rifuhu, apa siwak itu? Ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Siwak bahasa Arab namanya as-siwak. Secara arti bahasa artinya adalah ad-dalq, menggosok. Itu namanya siwak. Bahasa secara arti bahasa Arab, bahasa ini disebutnya bahasa Arabnya artinya itu adalah ad-dalq, menggosok. Wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Nah, sekarang pengertian siwak secara syariat itu apa? Dalkul asnan, menggosok, ya, menggosok gigi dan sekitar, area sekitarnya. Bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang bertekstur kasar. Dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashinin. Menggosok gigi kita, menggosok di sini maknanya membersihkan, dan sekitarnya dengan segala sesuatu yang kasar. Sudah pasti suci nanti syaratnya. Itu barang suci. Lihat kali kalimatnya, Pak. Ya, makanya tadi saya katakan jangan kita berkecil hati seandainya saat ini kita nggak punya siwak dengan kayu yang paling utama. Memang ini urutannya yang paling tinggi. Bersiwak dengan kayu arok, ya. Cara megangnya begini,
ya, cara muternya begini, angka 8 terakhir itu, ya. Karena apa? Nanti termasuk dikatakan bersiwak kalau kita lihat secara arti fikih, pokoknya yang namanya gosok gigi itu disebut siwak. Makanya kalau kita nggak punya siwak, pengganti siwak apa? Kayu ini, yaitu sikat gigi seradang, kayak odol kayak kagak kan gitu ya. Tapi biasanya pakai ada odolnya. Nah, kenapa? Karena dia kasar kan itu. Makanya pengganti siwak, karena kita mungkin nggak punya, maka niatkan ketika kita sikat gigi, niat dalam hati, nawaitu sunnatas siwak, nawaitu sunnatal istiyak, atau bahasa Indonesia dah, saya niat bersiwak, udah gitu aja. Jadi itu dapat pahala bersiwak yang hukumnya sunnah dan telah melakukan syariat namanya. Kita berarti kalau yang selama ini dia bangun dari tidur, karena kan nanti kapan disunnahkan bersiwak, diantaranya mau tidur, indan naum wa indal intibah, dan ketika bangun dari tidur. Nah, itu merupakan bagian daripada pengganti siwak. Bikulli syai'in khasinin. Apa aja? Apa sikat gigi doang? Kain-kain kasar, ya, bawa, potong dah. Wah, nggak ada siwak, tapi bersih. Buat apa? Ntar buat siwak. Kain yang kasar boleh pakai, ya. Kita pakai buat siwak mau sholat, karena nanti sholatun rakaataini bisiwak khairun min 70 rakaah bila siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Oh, gimana caranya? Nggak punya kayu banyak tadi, ya, pakai misalnya bagian ujung baju kita. Sampai dibolehkan kalau kita ngelihat mau sholat, di samping kita orang kita tangannya kasar. Wah, ini tangannya kapalan nih, min comot aja katanya. Apaan sih lu? Gua buat siwak katanya. Izin dulu. Bener Pak, ada. Walau kana bi usbu'i ghairih, katanya itu. Meskipun dia pakai jari orang lain, berarti kan punya orang dipakai, tapi biidnihi wa ridhah, dengan izin dan redhonya dulu. Ngapain? Bisikin dah. Ntar abis ini kita ngopi. Wah, boleh gitu. Tapi gue pinjem dulu tangan lo buat siwak. Ya nggak apa-apa kalau diredoin. Ngapain? Tangan lo mantep tuh kayaknya gitu. Ya mantep sih mantep. Maksudnya kemana nih kan gitu. Boleh, ya kalau emang saling redok nggak apa-apa, ya udah, tuker-tukeran aja udah, dan siwak-siwakan, ya. Jadi siwak itu secara syariat menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar udah pasti suci. Yang paling bagus adalah kayu arok, kemudian kain-kain atau benda-benda lain yang seperti sikat, karena kan kasar tuh dia dan bahkan bisa masuk ke celah-celah gitu. Ya. Fadlus siwak itu pengertiannya, masuk di dalam fadilah terakhir ya sebelum kita tutup. Fadilah bersiwak. Fil hadisi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Kata Nabi, seandainya tidak akan memberatkan umatku, seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka, umatku semuanya, untuk bersiwak setiap ingin melaksanakan sholat. Itu dalil yang menunjukkan bahwa tidak wajib bersiwak, tapi hukumnya sunnah. Terus sebab kata Nabi, laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan, maknanya aku perintahkan mereka setiap mau sholat untuk bersiwak dulu. Tapi kan tadi ada yang kita nggak punya, ya. Subhanallah, Rasulullah itu sangat peka dan sangat mengetahui daripada kemampuan dan
zaman kita saat ini. Tapi tetap kita harus belajar dan membicarakan tentang yang namanya bab siwak, karena tadi ada pengganti siwak dari kayu yang utama, yaitu menggosok gigi di antaranya. Tuh. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka semua untuk bersiwak inda kulli sholat, setiap mau sholat. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu', dan dalam riwayat lain hadisnya Nabi berkata, aku perintahkan juga mereka untuk bersiwak kalau mau berwudu. Maka termasuk sunnah-sunnah berwudu ada di dalamnya adalah bersiwak. Mau wudu bersiwak. Jadi kalau nggak punya siwak di kamar mandi, apa tadi penggantinya? Sikat gigi, tongolin aja, tinggal comot doang udah. Ya, sebelum wudu sikat. Ikan sama, ini kan nggak ada sabunnya juga, nggak ada odolnya. Sikat aja nggak apa-apa. Nggak harus kan, cuma disuruh barang bendanya doang. Ya, nggak kudu harus pakai apa. Tapi terserah mau pakai nggak apa-apa. Ya, mungkin nggak enak nggak pakai odol, nggak pakai nggak apa-apa, silahkan. Seandainya macam-macam orang, oh ribet banget tadi udah gosok gigi lagi. Sikatnya aja udah pakai sebelum wudu, karena dia termasuk sunnah dalam berwudu. Sebelum mencuci tangan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bersiwaknya itu sebelum mulai, ya, sebelum mulai mencuci kedua tangan. Ada yang mengatakan setelah mencuci kedua tangan lalu bersiwak. Terserah, boleh pakai yang mana aja. Wa qala kadzalik, terakhir begitu juga Nabi bersabda di dalam hadisnya, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb wa majlatun lil basar. Kalau tadi dari segi hukumnya, sekarang adalah fadilahnya apa? As-siwaku matharatun lil fam, bersiwak itu membersihkan dan mensucikan mulut. Kalau ini bukan yang asli ya, maksudnya kalau yang paling bagus itu memang yang baru banget, masih batangan dan masih baru dipetik, asli. Kalau ini kan udah pres-presan, kadang udah lama kita nggak tahu ya. Itu kalau yang asli itu masih dipotek, kita gigit tajam banget berasanya, sepet-sepetnya, pedes-pedesnya itu. Kalau yang asli ya, yang benar, yang baru bertip-tik itu berasa pedesnya. Nah, makanya pantas ya, siwak ini adalah membersihkan mulut dan nanti menguatkan isid, tahu isid? Nah itu, dan semua mulut kita. Wa mardatun lirrabb, dan menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sunnahnya Rasulullah. Maka setiap orang mengikuti sunnah Nabi menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa majlatun lil basar, orang yang sering melazimkan bersiwak ya, maka akan menjernihkan, mentajamkan pandangannya, insya Allah ya. Matanya ngelihat aja dah, pokoknya masih katanya udah tua, masih jelas, masih tegas ya, bukan ngelihat yang merah sama biru doang ya. Tegas. Pengen ngelihat yang apa ya? Kata Ustaz Amir, lihat yang bening-bening kan gitu ya. Nih, manfaatkan ya, sunnah Rasulullah SAW ada penggantinya. Seandainya kita nggak pakai siwak ini, maka menggosok gigi itu bagian daripada bersiwak di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, kita bisa praktekkan, kita renungkan, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang selama ini kita menggosok gigi kita belum tahu, sekedar aja kayaknya dia tahu, itu jadi kebiasaan bersih-bersih biasa. Ketahuilah, ketika itu diniatkan untuk bersiwak, maka dia mendapatkan pahala bersunnah, yaitu bersiwak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk pengajian Jumat subuh di Al-Mukhlisin, Masjid Jami' Al-Mukhlisin, pimpinan Ustaz Amir Mahmud. Untuk Jumat subuh. Hari Rabu di mana? Musholla ya, Musholla Al-Munfi'un, Cilandak. Hari Ahad di mana?
Petek. Oh, masjid apa itu namanya? Ya, Cepete. Masjid siapa ya? Zainal Arifin. Iya. Nanti ada pengumumannya lah, ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa menghadiri pengajian kuliah subuh dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, menuntut ilmu, dan ilmu itu untuk diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mau ngingetin bahwa kalau nggak salah Senin besok ya Khatmul Quran udah dibagiin semua ya. Dan itunya udah habis, soalnya saya mau bagiin lagi tadi katanya nggak kebawa. Jadi yang belum selesai bacaannya berarti tinggal sepekan lagi nih ya. Senin besok insya Allah kita khatmul Quran dan kembali lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.